Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo telah menyatakan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut Kapolri, motif pembunuhan hingga saat ini masih didalami. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan terbilang sensitif dan hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat mulai terkuak perlahan-lahan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka keempat dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Irjen Pol Verdi Sambo berperan sebagai dalang dalam kematian Brigadir J. Ia yang menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J, dan ia juga yang menskenariokan seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinasnya. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apa motif tersangka membunuh Brigadir J? Mengenai hal itu, Kapolri pun menyatakan motif masih didalami dari keterangan saksi-saksi, termasuk keterangan dari Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut, saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu VC. Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara mengenai motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Menurutnya, motif tersangka terbilang sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Meski demikian, Menko Polhukam mengapresiasi tindakan Kapolri menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka. Hasil mengeluarkan bayinya dalam kasus kriminal yaitu Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan. Mungkin berencana karena dugaannya itu sangkaannya itu pasal 340, 338, 55, 56 dan mungkin itu nanti akan bersambung lagi ke 231, 221, 233 itu tentang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nanti ini masih akan banyak, tetapi yang pokok bayinya, yaitu pelaku atau terduga pelaku utamanya sudah ditemukan, yaitu dijadikan tersangka Sambo, Verdi Sambo. Saya tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Baradae, Brigadir RR, KM, dan Irjen Verdi Sambo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Irjen Sambo berperan sebagai dalang dalam kematian Brigadir J dengan menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J. Irjen Sambo juga menskenariokan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta. Dan yang menjadi pertanyaan besar adalah apa motif Irjen Sambo untuk menghabisi Brigadir J yang merupakan ajudannya. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan clue bahwa motif dari kasus penembakan ini hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita pemirsa kriminolog UI Profesor Adrianus Meliala, kuasa hukum keluarga Brigadir J. Nanti akan bergabung juga Kamarudin Simanjuntak dan juga dari Kabarreskrim tahun 2008 hingga 2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Yang sudah bergabung bersama kita ada Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, Prof, yang kemudian menjadi perhatian dan pertanyaan publik, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif dari pembunuhan yang dilakukan ini hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Bagaimana Prof melihat ini? Kira-kira apa ya motif yang 17 tahun ke atas ya? Jadi kalau kita klasifikasi aja ya,
ada 3 motif yang paling utama atau paling sering ditemui dalam konteks kejahatan pembunuhan di Indonesia. Yang pertama itu soalnya dendam, ya, soal dendam antara orang per orang. Yang kedua adalah soal harta, dan yang ketiga soal cinta, ya, soal wanita, begitulah kalau dibilang dengan kata lain. Nah, maka tinggal kita eliminasi saja satu persatu motif-motif ini. Terkait dengan dendam rasanya tidak, ya. Demikian juga kalau kita bicara mengenai soal harta juga kelihatannya tidak nih. Paling tidak cocok dengan keseluruhan jalan cerita. Maka yang paling mungkin adalah soal cinta, ya. Nah, cinta, apakah lalu kemudian cinta itu sama dengan konteks kekerasan seksual yang konon katanya terjadi? Nah, di sini lalu ada masalah bahwa skenario kekerasan seksual kan sudah runtuh, ya, gara-gara Ferdi ditetapkan sebagai tersangka, hampir tidak ada lagi bangunan dari skenario yang lama yang bisa dipakai, gitu. Nah, maka kelihatannya cinta yang mana nih? Kalau bukan kekerasan seksual, ya, yang kemudian lalu terjadi, dan lebih jauh lagi adalah yang cocok dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Mahfud, yakni sensitif untuk diketahui hanya bisa diketahui oleh orang dewasa, begitu. Tapi Prof. Adrianus, kenapa bahasanya begitu dibungkus sedemikian rupa dengan kiasan? Kenapa tidak secara gamblang terang benderang diungkap bahwa motifnya misalnya pelecehan seksual, meskipun tadi kata Prof. Adrianus sudah gugur motif itu? Ada kemungkinan karena motif yang kemudian benar-benar ada itu lalu akan mengganggu, ya, persepsi dari banyak pihak tentang pihaknya yang berperanan, gitu. Jadi ketika pihak-pihak yang ketika publik lah itu sudah mempersepsikan peran daripada si Pak Ferdi Sambo, Ibu Putri, lalu juga pihak-pihak yang terlibat itu misalnya sebagai jahat, gitu, ya. Tapi lalu kemudian faktanya tidak, maka lalu diperkirakan akan timbul penolakan lah dari masyarakat tentang hal itu, ya. Jadi masyarakat melawan bahwa bukan begitu faktanya, tidak benar begitu. Ya, tadi karena sudah terlanjur menumbuhkan satu persepsi tentang pihak-pihak yang terlibat tersebut. Nah, kelihatannya itu yang kemudian lalu dihindari oleh kepolisian, mungkin begitu, ya. Sehingga kemudian soal motif ini ditunggu sampai semua hal itu kemudian ditemukan dulu, baru kemudian dinyatakan. Toh sebetulnya tanpa soal motif pun juga penyidikan pidana sudah bisa berlangsung, begitu. Oke, Prof, tapi ini masih menjadi pertanyaan publik, motifnya apa? Kemudian siapa yang harus diperiksa lagi, Prof, untuk kemudian bisa menjawab motif yang sebenarnya dari peristiwa ini? Saya kira 2 orang yang tegar bugar, ya, yakni Pak Ferdi dan juga Ibu PC itu penting untuk kemudian segera diketahui dan diambil keterangannya posisinya, ya. Dan dari situ lalu kemudian bisa diekstraksi tentang apa yang menjadi motif tersebut. Jadi nggak usah dinyatakan oleh keduanya, tapi tadi mengutip kata-kata Pak Mahfud, lalu kemudian bisa disimpulkan apa yang menjadi motif tersebut. Nah, yang jadi masalah kan adalah pada konteks Ibu Putri, ya, yang kelihatannya belum cukup fit, ya, dalam rangka diambil keterangannya. Nah, ini yang mungkin jadi soal, karena kita harus bekerja juga dalam rangka pemberkasan tersebut, agar kemudian lalu bisa diterima oleh jaksa, gitu. Prof. Adrianus sudah mengkerucutkan bukan harta, bukan tahta, tapi wanita dengan ada bumbu tadi 17+. Apakah ini melibatkan cinta 2 orang atau cinta segitiga di internal itu, atau ada pihak lain juga yang terlibat? Sesaat lagi Prof. Adrianus ditanggapi hanya di Kabar Petang, pemirsa.